Jadi bagi relawan Ganjar, ini adalah kesalahan memang. Itu akui sebagai kesalahan, baru setelah itu kita bisa berdiskusi ke depan mau ngapain. Kalau ini tidak diakui sebagai sebuah kesalahan, maka selamanya ini nggak selesai gitu. Ini nggak akan selesai. Tapi bagi saya, hikmahnya bagi saya, akhirnya ada sesuatu yang luar biasa yang membuat citra Ganjar ini kebuka aslinya gitu. Selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang ini ditanyakan oleh banyak orang. Kira-kira gini pertanyaannya. Kenapa cuma Ganjar dan Koster yang disalah-salahkan? Kenapa cuma Koster dan Ganjar yang diserang-serang setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Padahal yang menyampaikan penolakan terhadap kedatangan timnas Israel ini ada banyak gitu. Ada PKS, Hidayat Nur Wahid, 212, Novel Bamukmin, FPI, HTI, MUI, dan sebagainya gitu ya. Tapi kenapa kemudian yang diserang-serang dan disalahkan cuma Ganjar, Koster, Koster, Ganjar, Ganjar, Koster? Kenapa yang lain nggak diserang katanya? Kenapa Mas Alif nggak nyerang 212 lagi? Ini menjadi pertanyaan banyak orang di beberapa kolom komentar yang saya baca gitu ya. Ya jawabannya kira-kira gini. Yang pertama, ya karena Ganjar dan Koster ini salah. Itu satu. Itu harus disadari dan diakui kalau dia itu bersalah gitu. Nah, masalahnya banyak dari para pendukung relawan Ganjar ini nggak mengakui bahwa Ganjar itu salah gitu. Sehingga kemudian dibela habis-habisan, gila-gilaan. Sampai kemudian nggak masuk akal gitu. Sampai ngundang intelijen Israel. Habis-habisan gitu. Ya, itu pertama, harus diakui kalau mereka ini bersalah. Yang kedua, Ganjar dan Koster ini berbeda dengan PKS, 212, FPI, MUI, HTI, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka punya kewenangan, karena mereka terlibat dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 dan mereka menjadi alasan penolakan FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karena mereka bagian dari penyelenggara dan dulu mereka sudah tanda tangan kontrak dengan FIFA yang dimana isinya siap menyelenggarakan Piala Dunia U20. Ada tuh kontraknya gitu. Nah kalau PKS, FPI, HTI, MUI dan sebagainya, ini kan orang luar gitu, mereka nggak terlibat, mereka bukan bagian dari penyelenggara ini. Jadi kalau mereka menyampaikan penolakan, nggak ngaruh gitu. Selama FIFA dan pihak Indonesia penyelenggara itu mau menyelenggarakan, ya terserah orang lain mau protes dan sebagainya, nggak mempan gitu. Ya ibarat kita mau nikah gitu kan, yang penting kan keluarga kita dan keluarga pasangan, selesai gitu. Mau yang lain-lain nggak setuju terserah, kan gitu. Nah masalahnya Ganjar dan Koster sama-sama menyampaikan penolakan terhadap timnas Israel. Nah ini yang bermasalah gitu. Jadi itu ibaratnya gini lah, ibaratnya kita mau sewa villa nih gitu ya, untuk reunian misalkan, isinya 50 orang teman-teman kita gitu ya. Sudah survei, sudah tanda tangan kontrak, sudah lakukan renovasi, sudah siapkan tim gitu ya. Dan kemudian panitia dilakukan persiapan-persiapan sebelum pagelaran gitu ya. Tiba-tiba menjelang hari H, pemilik villa kemudian bilang gitu, ini pesertanya tolong dikurangi ya gitu ya, dari 50 menjadi 40 misalkan. Itu kan jadi membuat kita tersinggung kalau kita yang menjadi FIFA gitu kan. Tapi lebih dari itu ternyata villa sebelahnya yang juga kita sewa gitu ya, itu juga menyampaikan penolakan. Tolong dong yang 10 juga nggak usah ikut misalkan. Ya pasti kan kita jengkel gitu. Makanya kemudian dengan alasan penolakan dari dua gubernur penyelenggara Piala Dunia U20 inilah kemudian yang membuat FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah. Jadi ya memang salah, Ganjar dan Koster salah gitu. Karena mereka dulu sudah sepakat untuk tanda tangan, siap menyelenggarakan Piala Dunia, tapi sekarang malah nolak gitu. Dan nolaknya juga cuma nolak Israel.
Ini kan aneh gitu. Sementara Israel itu dia sudah lolos kualifikasi misalkan gitu ya. Dan selain itu semua timnas yang ikut final Piala Dunia tidak ada satupun yang menyampaikan penolakan misalkan. Jadi ya aneh aja gitu. Nggak bisa ini diterima sama FIFA. Dan di luar itu, kenapa saya juga lebih condong menyalahkan Ganjar misalkan? Ya karena memang Ganjarlah yang memulai setelah terjadinya kebocoran data atau kebocoran surat dari Iwayan Koster. Karena kalau skenario misalkan gitu ya, skenarionya tuh surat Iwayan Koster itu bocor gitu ya, terus kemudian Iwayan Koster diem gitu ya. Ini mungkin dengan situasi yang seperti itu, mungkin kita masih bisa memperbaiki, bisa melakukan negosiasi gitu ya. Misalkan nanti karena Bali tidak setuju karena alasan soal trauma dengan masalah-masalah di masa lalu yang berhadapan dengan kelompok radikal yang ada di Indonesia, katakanlah seperti itu. Ya nggak apa-apa, misalkan cuma Bali yang menolak. Kalau Ganjar diem dan nggak menyampaikan penolakan, mungkin ini masih bisa diterima. Misalkan nanti di Bali itu digantikan sama tempat yang lain, misalkan di Papua, di tempat yang lain lah pokoknya selain Bali gitu, yang sesuai dengan standar FIFA dan aman. Bisa saja gitu, tapi karena yang menyampaikan sudah 2 gubernur dan yang dilakukan oleh Ganjar adalah menjadi tim rame-rame gitu ya, karena kan surat Iwayan Koster itu bocor. Ketika bocor, Iwayan Koster masih diem gitu. Sampai kemudian keesokan harinya itu Ganjar keluar-keluar di media dan menyampaikan bahwa dia juga menolak kedatangan timnas Israel dan dia meminta agar Piala Dunia U20 ini tidak menyertakan Israel. Ya itu nggak bisa diterima gitu karena Israel ini sudah lolos kualifikasi dan itu nggak ada caranya bagi FIFA untuk menghapus Israel misalkan, nggak bisa gitu. Ya jadi karena Ganjar ini menyampaikan secara rame-rame gitu ya. Jadi ini yang membuat negosiasi antara FIFA dengan PSSI yang diwakili oleh Erick Thohir itu nggak mencapai kesepakatan. Makanya menurut saya yang salah ya dua-duanya ini, Koster, Ganjar ini sama-sama salah. Tapi yang memblow up di media, yang bikin ribut gitu ya, sampai kemudian kedengeran sampai ke FIFA ya karena Ganjar ini gitu. Jadi itu alasan kenapa banyak orang menyalahkan Ganjar dan Koster karena kewenangannya memang di mereka gitu ya, dan mereka menjadi bagian dari penyelenggara. Nah, kalau bagi FIFA sendiri, misalkan gitu ya, kita tetap diem aja, terus kemudian nanti ketika timnas Israel main, misalkan nggak menggunakan bendera, nggak mengibarkan bendera dan nggak menyanyikan lagu kebangsaan karena itu menjadi salah satu larangan yang ada di Indonesia, misalkan gitu ya. Ya itu mungkin masih bisa bertanding tuh, masih bisa dinego lah itu. Dan kemudian kita menyampaikan penolakan di stadion misalkan, kita tolak kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Itu FIFA mungkin nggak terlalu masalah gitu. Tapi kalau yang menyampaikan penolakan adalah penyelenggara, pemerintah setempat, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali, ya ini yang nggak bisa dimaafkan. Makanya kemudian kita dibatalkan. Nah, solusi yang lainnya sebenarnya mungkin ada opsi yang lain gitu. Kalau kita tetap ingin memaksakan Piala Dunia ini tetap bisa diselenggarakan di Indonesia, yaitu adalah dengan cara mengganti Ganjar dan Koster. Masalahnya nggak bisa mereka diganti, nggak bisa mereka dipecat di tengah jalan karena mereka nggak melakukan pelanggaran yang melawan hukum gitu. Jadi nggak bisa diganti mereka ini. Nah, selain itu waktunya juga sangat mepet sekali, hanya dalam hitungan hari sehingga nggak sempat untuk melakukan pergantian kalaupun misalkan itu mau dipaksakan untuk diselenggarakan di Indonesia. Jadi ya karena Ganjar Koster nggak bisa diganti, nggak bisa dipecat, sementara mereka sudah menyampaikan penolakan, ya sudah batal gitu. Jadi inilah alasan kenapa mereka, Ganjar dan Koster ini disalah-salahkan. Jadi bagi FIFA itu sudah jelas gitu. Kalau kayak PKS, FPI, 212, MUI dan sebagainya itu nggak masuk dalam pertimbangan gitu. Katakanlah mereka mau demo sampai nangis darah sekalipun, ya mereka akan diem aja. FIFA akan komitmen dengan apa yang sudah disepakati oleh FIFA dan penyelenggara gitu. Nggak ribut-ribut soal pihak oposisi karena di semua negara itu pasti ada pro kontra atau penolakan terhadap tuan rumah Piala Dunia itu di mana-mana ada pasti gitu. Tapi itu
Itu FIFA sudah biasa menghadapi yang seperti itu. Tapi kalau penolakan dari pihak penyelenggara, ini kan ya melanggar komitmen lah gitu. Jangankan FIFA, kita aja misalkan, kalau kita sudah tanda tangan kontrak, sudah sesuai janji gitu ya, kita siap melaksanakan, sudah bayar DP, sudah survei, terus kemudian di tengah jalan dibatalkan, ini kan menyakitkan sekali. Sehingga ya ini adalah satu kesalahan yang memang nggak bisa dimaafkan. Jadi bagi relawan Ganjar, ini adalah kesalahan memang. Itu akui sebagai kesalahan, baru setelah itu kita bisa berdiskusi ke depan mau ngapain. Kalau ini tidak diakui sebagai sebuah kesalahan, maka selamanya ini nggak selesai gitu. Ini nggak akan selesai. Tapi bagi saya, hikmahnya bagi saya, akhirnya ada sesuatu yang luar biasa yang membuat citra Ganjar ini kebuka aslinya gitu. Karena sejak awal saya tahu bahwa apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Ganjar itu pencitraan semua gitu. Misalkan nih ya, Ganjar belusukan, itu kan cuma niru Pak Jokowi aja. Bahwa dia naik sepeda gitu, kemana-mana gitu ya. Itu kan sebenarnya ya niru Pak Jokowi juga. Bedanya cuma Pak Jokowi itu naik motor gitu, Ganjar pakai sepeda ontel gitu ya. Cuma itu gitu. Nah, terus dalam beberapa sikap yang dilakukan oleh Ganjar, misalkan ketika ada dana hibah, dana Basnas kalau nggak salah gitu ya, untuk fakir miskin, untuk orang miskin yang salah satunya adalah kader PDI Perjuangan, itu kan sempat ramai juga beritanya gitu ya. Itu hanya gara-gara tekanan dari kelompok-kelompok radikal yang ya nggak penting untuk kita pertimbangkan sebenarnya gitu ya. Itu kemudian Ganjar membatalkan sumbangan itu. Padahal kader PDI Perjuangan yang sudah dijanjikan untuk diberikan bantuan renovasi rumah itu gitu ya, itu memang berhak dia. Dia memang kader PDI Perjuangan sama dengan Ganjar, tapi dia juga orang miskin, dia berhak. Tapi hanya karena tekanan, Ganjar kemudian membatalkan. Nah dari sini kan kelihatan bahwa Ganjar gak punya sikap, gak punya keberanian gitu. Ya dulu ketika isu ini muncul, gak ada orang yang memprotes, gak ada orang yang mengkritik, paling cuma saya gitu, karena yang lain tuh solid gitu. Dan teman-teman juga di kolom komentar juga saya lihat tuh, wah Mas Alif aja ini memang sentimen sama Ganjar dari dulu gitu ya. Banyak orang bilang seperti itu, tapi sekarang kan kalian akhirnya ngerti bahwa Ganjar memang kayak gitu. Memang nggak punya pendirian yang kuat gitu, sehingga bagi saya pribadi, saya bersyukur gitu karena dia belum dicapresin. Ya kalau sekarang dia dicapresin, betapa terbebaninya kita gitu kalau misalkan Ganjar sudah capres. Jadi ya saya bersyukur karena ini baru terjadi sebelum Ganjar dicapresin, sehingga kita bisa menilai dan melihat siapa orang yang akan kita dukung ini gitu. Dan bagi saya memang sekali lagi saya bilang bahwa memang nggak pantas Ganjar untuk maju sebagai capres. Dan ya karena untuk mengatur Indonesia yang sebesar ini itu jauh-jauh lebih kompleks pertimbangannya dibandingkan soal menolak timnas Israel. Jauh lebih kompleks, sehingga ya dia nggak pantas gitu. Nggak sama dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan jelas tuh, kita akan siap menyambut timnas Israel. Jelas gitu. Ya bahwa ada undang-undang, ada aturan-aturan tertentu, itu bisa kita negosiasikan. Gitu. Bisa kita masukin orang-orang Israel ke Indonesia. Lah buktinya sebelum ini bisa kok. Ada atlet bisa masuk, ada pejabat parlemen Israel bisa masuk ke Bali gitu. Kenapa kemudian orang yang mau main sepak bola nggak bisa? Kan itu logikanya. Jadi ya buat teman-teman semoga ini menjawab pertanyaan kalian sekali lagi. Ya karena memang bagi saya ini adalah sesuatu yang harus kita ambil hikmahnya. Semoga ini bermanfaat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.